Syabab Syam mengharap syurga, tak lupa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu, negara kita, Republik Indonesia tercinta, terjangkit oleh salah satu virus yang saat ini sedang viral di seluruh dunia internasional. Virus ini adalah COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Ikhwah semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sesi tanya jawab fikih kali ini, insyaallah Ana akan membahas tentang fikih seputar bagaimana seorang muslim menanggapi penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah Fallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya adalah Allah adalah sebaik-baik penjaga wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang maha menyayangi dan maha mencintai. Ikhwah semuanya, bahwasanya kita dapat memetik pelajaran dari satu ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga semua hambanya, semua umat Nabi Muhammad SAW, baik itu di Indonesia, baik itu di Malaysia, baik itu di Saudi Arabia, di Yordania, di Amerika, dimanapun mereka berada. Allah sudah berjanji di dalam kitabnya bahwasannya Allah akan menjaga setiap umat muslim dimanapun mereka berada. Yang perlu menjadi catatan kita adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat menghadapi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam al-hadis yang bunyinya adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim. Di situ tidak dijelaskan bagaimana keadaan wajibnya, bagaimana situasi yang diwajibkan atau seperti apa, tidak. Namun secara umum bahwasannya semua umat muslim yang ada di dunia wajib untuk menuntut ilmu. Maka ana harap semoga dengan adanya sedikit pencerahan ini semoga bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita ke depannya, bagi anak pribadi dan bagi antum semuanya, untuk bisa dijadikan pedoman bagaimana cara umat muslim dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah umat muslim yang ada di seluruh dunia ini tentu diwajibkan untuk menjaga menjaga keamanan dirinya sendiri, menjaga keamanan negaranya. Karena apa? Itu merupakan bentuk dari hubbul watan atau rasa cinta kita terhadap negara kita masing-masing. Selain itu, bagaimana cara kita menanggapi penyebaran virus COVID-19 ini? Apakah kita tetap bersikeras untuk melakukan kegiatan di luar setelah pemerintah menetapkan untuk melakukan pembatasan kegiatan? Apakah kita tetap ngeyel atau kita mentaati peraturan pemerintah? Ketika tadi di awal kita membahas satu ayat bahwasannya Allah adalah sebaik-baik penjaga. Itu diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk membaca zikir pagi, yang untuk kita tidak lewatkan bahwasannya ada di salah satu zikir tersebut yang bunyinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita semuanya terbebas dari malapetaka, bahaya, dan semua musibah yang ada di dunia ini, yang dianjurkan untuk dibaca waktu pagi hari agar kita terjaga dari pagi sampai dengan sore hari. Kemudian nanti di sore hari kita membaca kembali agar terjaga dari sore hari sampai keesokan paginya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah banyak sekali umat muslim yang ada di dunia ini menanyakan apakah setelah keluarnya atau munculnya fatwa dilarangnya kita untuk beribadah di tempat ibadah seperti di masjid, kemudian di musola dan di saung-saung, apakah kita harus mentaati peraturan tersebut? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang bunyinya adalah Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
yang artinya adalah taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, dan juga ulil amri. Ulil amri di sini adalah pemerintah secara resmi, yaitu adalah pemerintah yang berada di pusat, yaitu yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Maka ketika sudah ditetapkan untuk dilarang keluar, dilarang bersosialisasi dengan banyak orang, maka kita harus mengerjakan sebisa mungkin, karena ini bentuk dari ulil amri, taat kepada pemerintah. Selagi pemerintah tidak memerintahkan hal-hal yang menjurus kepada kesalahan, keburukan, kezaliman, maka kita sebagai umat muslim harus mentaati hal tersebut. Benar apabila dikatakan di dalam satu ayat Al-Qur'an yang bunyinya adalah wala yusibanna illa ma kataballahu lana, wala yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah Allah menjatuhkan kepada kita sebuah musibah kecuali telah menetapkan di dalam arsy-Nya, telah menetapkan pada takdirnya. Hal ini perlu pemahaman tafsir yang benar. Suatu ketika Ana pernah mendengar kajian salah seorang syekh yang ada di Yordania. Beliau menjelaskan bahwasannya tafsir dari wala yusibana illa ma kataballahu lana adalah sebuah takdir Allah telah menetapkan, tetapi kita sebagai umat manusia kita diberi kesempatan untuk memilih apakah kita memilih takdir yang benar atau yang buruk. Bukan kita malah terus menerobos dan juga bersikap bodoh amat, bersikap acuh tak acuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pada zaman dahulu ada namanya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika beliau ingin memasuki negeri Syam, di sana tersebar penyakit taun. Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu beliau memilih untuk tidak memasuki negeri tersebut, bukan karena beliau takut, tetapi beliau adalah memilih agar beliau lebih selamat. Jadi ketika kita memilih untuk berdiam diri di rumah, melakukan social distancing, melakukan karantina di rumah, itu merupakan bentuk dari menjaga diri kita untuk dapat kembali memberikan manfaat kepada orang lain, untuk dapat kembali beraktivitas lagi sehari-hari. Namun banyak sekali masyarakat yang masih menyepelekan hal tersebut dan terus-menerus mengedepankan ayat wala yusibanna illa ma kataballahu lana, yang mereka menafsirkan bahwasannya yang penting saya adalah sudah keluar, terserah kalau misalkan saya pun kena dengan virus corona ini, maka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan seperti itu jalan berpikirnya, akan tetapi kita sebagai manusia ini diperintahkan untuk berikhtiar baru kemudian bertawakal. Jadi kita ikhtiar lebih dahulu, kita berusaha terlebih dahulu untuk menjauhi virus tersebut, untuk mengerjakan perintah yang sudah ditetapkan, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, protokol yang sudah diterapkan. Maka kita harus mengikuti hal tersebut. Ketika kita sudah mengikuti, kemudian qadarullah wa ma safa'al, kita terkena virus tersebut, maka itu baru dinamakan wala yusibanna illa ma kataballahu lana. Maka ketika kita sudah berikhtiar, baru kemudian kita bertawakal. Ketika sudah berikhtiar namun kok kita tetap kena, maka itu sudah takdir dari Allah. Namun ketika kita belum berikhtiar, kita belum melakukan usaha, tapi kita sudah menyerah, kita sudah berpikir bahwasannya paling nanti juga tetap kena, maka itu perlu dipertanyakan kembali seberapa jauh diri kita ini telah membaca kitab-kitab para ulama dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang menjawab bahwasannya seseorang muslim ini untuk mengedepankan anjuran dari pemerintah daripada mengedepankan hawa nafsunya adalah salah satu kaidah fikih, yang mana ketika ikhwah semua belajar materi fikih yang disebut dengan maqasidus syar'iyyah, yaitu adalah maksud dari penyampaian ayat, itu disebutkan di dalam kaidahnya adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Al dar'il mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang ini di mana adalah mengedepankan ketika kita mengambil contoh di dalam kehidupan kita adalah kita mengedepankan untuk kita tidak berangkat ke masjid, kita mengedepankan untuk kita tetap sholat di rumah, kita melakukan aktivitas di rumah tanpa kita tetap nekat untuk mendatangi pengajian, mengikuti zikir bersama dan lain sebagainya. Maka ini adalah bentuk dari dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Memang benar ketika dikatakan bahwasannya
Sholat di masjid pahalanya adalah 27 derajat. Akan tetapi ketika kita sejajarkan dengan permasalahan kita hari ini, yaitu adalah dapat munculnya penyebaran pandemi global ini, maka kita akan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, menjaga diri di rumah, stay at home, untuk tidak keluar rumah. Bukan berarti itu pengecut, bukan berarti itu kita takut terhadap virus tersebut, tidak. Ketika teman-teman atau ikhwah semua yang berpikir kita ini kalau kita tidak keluar ke masjid kita takut, kita tidak beribadah di masjid kita itu dianggap takut, kita dianggap adalah pengecut sebuah agama, kita dianggap hanya pengajian saja kita takut, maka ini adalah salah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwasannya ini adalah salah? Pada zaman dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bersembunyi di Gua Thur ketika menghindari kejaran dari kafir Quraisy. Apakah beliau takut? Tidak, beliau tidak takut, tetapi beliau memiliki misi. Beliau ingin penyebaran agama Islam ini sampai kepada semua umatnya. Makanya beliau bersembunyi, bukan karena takut, karena memang ini adalah sebuah langkah yang memang harus kita lakukan. Ya. Kemudian siapa juga dari kita yang tidak mengenal sebut saja Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau adalah salah satu ulul azmi, seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang dilakukan? Beliau kabur. Beliau kabur dari kejaran siapa? Beliau kabur dari kejaran menyeberangi laut mati untuk kabur dari kejaran Fir'aun. Apakah beliau takut? Beliau tidak takut. Yang beliau lakukan adalah karena beliau sadar yang namanya takdir itu bukan ketika kita tidak berikhtiar. Takdir itu adalah pilihan. Seperti misalkan, saya ingin menyampaikan hal ini adalah takdir saya, apakah saya ingin atau saya tidak. Ketika saya menghentikan video ini, maka takdirnya adalah saya ditakdirkan untuk tidak melanjutkan video ini, atau saya tidak ditakdirkan untuk menyampaikan video ini. Namun saya memilih untuk melanjutkan, maka inilah takdir yang saya ambil. Jadi seperti itu. Kemudian contoh lain adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan adalah manusia kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau lakukan? Beliau juga kabur. Beliau kabur, lari dari kejaran siapa? Beliau kabur dari kejaran Raja Namrud yang saat itu memimpin. Bukan karena takut, tetapi karena beliau itu sadar bahwasannya ada ajaran, ada tuntunan yang harus disampaikan kepada umatnya, yang mana ketika dia tidak kabur, dia menghadapi, dia bisa saja. Tapi kalau dia meninggal, maka ajaran tersebut akan berhenti. Ketika Rasulullah tidak bersembunyi di Gua Thur, maka ajaran tersebut akan berhenti, tidak sampai kepada umatnya pada akhir zaman nanti. Inilah yang disebut dengan maqasidus syariah, atau pemahaman bagaimana cara kita memahami sebuah konteks ayat atau dalil yang ada di Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian ketika kita membahas tentang penyebaran virus ini, banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah wabah ta'un yang sempat membunuh banyak sekali sahabat Rasulullah SAW di bumi Syam, yang mana pada saat itu ada Khalifah Umar bin Khattab yang ingin safar ke Syam. Kemudian ketika sampai di gerbang Syam, beliau dicegat oleh sahabat. Beliau dikatakan bahwasannya apakah benar di sini ada penyakit taun? Kemudian sahabat mengatakan bahwasannya benar wahai Khalifah Umar bin Khattab, silahkan masuk karena jangan sampai engkau takut. Jangan sampai engkau takut karena ketika engkau masuk kemudian nanti musibah akan mendatangi engkau, itu adalah salah satu takdir dari Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Beliau mengatakan bahwasannya saya memilih untuk tidak masuk ke bumi Syam bukan karena saya takut, bukan karena saya pengecut, tetapi karena saya ingin menjaga semua pasukan saya, semua anggota yang saya bawa ini, pasukan saya, untuk selamat semuanya, sehingga saya memilih untuk kembali ke Madinah Munawwarah dan tidak masuk ke bumi Syam. Itu bukan karena beliau pengecut, tapi ini adalah langkah yang diambil untuk kita bisa mengatakan untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi pengikutnya, melindungi pasukannya dari sebuah penyakit yang ada di satu negeri. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddamu alaihi
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Yang intinya apa terjemahan dari hadis tersebut? Yang intinya bahwasannya ketika engkau mendengar suatu wabah di salah satu negeri, maka jangan sampai engkau masuk ke dalamnya. Karena sama aja bunuh diri. Engkau tahu bahwasannya pisau itu tajam, tapi tetap engkau goreskan ke dalam tanganmu. Maka tetap akan berdarah. Engkau sebenarnya tahu. Kemudian apa? Ketika engkau berada dalam negeri tersebut, maka jangan keluar. Ya, ada karantina. Istilah karantina telah digunakan pada zaman dahulu. Hanya bahasanya dimodernisasikan. Maka penting bagi kita untuk tetap mengkarantina diri kita sendiri, bukan karena kita takut, tetapi sekali lagi karena kita ingin menjaga. Banyak sekali yang akan kita jaga, seperti kita ingin menjaga keturunan kita, anak-anak kita. Bagaimana kita ingin menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita nanti di rumah. Bagaimana kita ingin menasihati istri kita di rumah. Bagaimana kita ingin menyampaikan sebuah dakwah. Bagaimana kita ingin mencari nafkah untuk keluarga kita. Hanya kita diminta untuk mengkarantina diri, bukan karena kita takut, bukan karena kita pengecut, tetapi lebih kepada karena kita ingin menjaga diri kita, menjaga agama ini agar tetap kuat, tetap jaya sampai akhir zaman kelak nanti. Pun demikian, beberapa ikhwah mungkin ada yang memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, yang yang memang dituntut untuk tetap berada di jalanan, memang dituntut untuk berada di rumah sakit. Seperti misalkan mungkin ada seorang perawat, ada mungkin seorang dokter, ada mungkin seorang driver online, ada yang mengantarkan makanan, sebuah kurir antar. Maka saran ana pribadi, jagalah diri kalian baik-baik, bertawakal kepada Allah sebaik-baiknya, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena meskipun ikhwah semuanya ini yang tadi ana sebutkan ini adalah memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan jerih payahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga beliau. Namun demikian, untuk teman-teman, untuk ikhwah semuanya yang tadi sudah ana sebutkan, pekerjaan-pekerjaan ini agar tetap melakukan protokol yang ada, melakukan anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan. Karena ketika kita berusaha untuk ngeyel, berusaha untuk keluar dari dari perintah atau dari anjuran seorang pemerintah, maka kita sudah melakukan sebuah dosa yang mana Allah memerintahkan untuk ulul amri, yaitu adalah mentaati pemerintah setempat. Maka ana pribadi menasihati untuk diri ana sendiri dan juga ikhwah semuanya agar tetap menjaga diri dan juga memperbanyak ibadah, karena wala yusibana illa ma kataballahu lana ini tidak tanpa dasar, melainkan harus mempunyai dasar-dasar yang kuat, tidak melupakan istighfar, tidak melupakan zikir kepada Allah, kemudian tidak melupakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketika kita mengkarantina diri kita di rumah, jadikan karantina day ini menjadi Quran day, di mana ketika kita mengkarantina diri kita di rumah, maka kita rutinkan untuk membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bulan suci Ramadan sebentar lagi akan tiba, maka kita harus mempersiapkan semuanya dengan betul-betul kesiapan yang sungguh. Kita persiapkan dengan amalan-amalan yang kita gunakan untuk menyiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, memperbanyak berzikir, memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan juga menjauhi semua larangannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ikhwah semuanya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia.